warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bu Iis. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 tentang perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sudah siap anak-anak? Mari kita belajar bersama. Nah, anak-anak, setelah tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Tetapi tidak semua negara mengakui kemerdekaan Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia perlu mempertahankan kemerdekaannya dengan cara 1, diplomasi, 2, pertempuran, serta yang ketiga, perjanjian. Nah, karena diplomasi tidak bisa, sehingga terjadilah pertempuran-pertempuran. Nah, pertempuran pertama yang terjadi ada di Surabaya, di kota kita tercinta. Nah, di Surabaya ini pertama kali Jenderal Malabi datang. Karena warga Surabaya tidak terima dengan kedatangan sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Malabi yang ingin menguasai kembali, akhirnya terjadi peperangan. Tokoh utama di Surabaya adalah Bung Tomo. Akhirnya Jenderal Malabi meninggal dunia. Nah, ini membuat tentara sekutu semakin ingin untuk menguasai Surabaya, Indonesia ya. Nah, kemudian datang jenderal pengganti Malabi, yaitu Robert Mansert. Nah, Jenderal Mansert ini melakukan ultimatum ke Indonesia bahwa semua orang yang memiliki senjata harus menyerahkan langsung ke sekutu. Jika tidak, akan terjadi pertempuran. Ternyata orang Indonesia tidak gentar, orang Surabaya tidak gentar. Mereka tetap mempertahankan untuk Indonesia merdeka. Surabaya ikut berperang. Akhirnya terjadi peperangan selama 3 minggu 3 hari. Nah, akhirnya kita menang. Nah, akhirnya sekutu kembali lagi dan mencari daerah lain. Pertempuran yang kedua itu ada di Ambarawa. Kalian tahu Ambarawa di kota mana? Ya, kota Semarang. Kalau tadi Surabaya terjadi pertempurannya tanggal 10 November 1945. Dan sekarang kita peringati sebagai hari apa? Iya, Hari Pahlawan. Nah, kalau di Ambarawa ini terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Tentara sekutu yang datang ke Ambarawa dipimpin oleh Brigadir Battle. Nah, di sini juga terjadi peperangan yang sangat sengit ya. Dan di sini terjadi sampai 15 Desember baru berakhir juga. Jadi lama sekali. Tokoh yang terkenal di Ambarawa siapa? Ya, Kolonel Sudirman. Kemudian setelah peperangan ini, maka dibuat monumen Palagan Ambarawa. Dan pada tanggal 15 Desember ketika pertempuran ini berakhir, dijadikan sebagai Hari Juang Kartika atau hari jadi TNI. Nah, selanjutnya anak-anak, pertempuran yang tidak kalah besar ada di kota Bandung. Nah, biasanya dikenal dengan pertempuran Bandung Lautan Api. Kenapa disebut Bandung Lautan Api? Nah, ternyata semua warga di kota Bandung saat itu membakar rumahnya. Loh, rumahnya sendiri dibakar? Iya, rumahnya dibakar agar tentara sekutu tidak jadi ke situ. Nah, karena tindakan warga Bandung ini, sekutu menjadi geram. Akhirnya terjadilah pertempuran. Nah, untuk tokoh yang terkenal dari peperangan Bandung Lautan Api ini adalah Muhammad Toha. Ya, selanjutnya selain pertempuran tadi juga ada apa?
perjanjian. Nah, selain dengan cara pertempuran, Indonesia mempertahankan kemerdekaan juga dengan perjanjian-perjanjian. Salah satunya ya, ada perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Ramrojen, dan KMB. Nah, kalau Linggarjati itu antara Indonesia dengan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947. Nah, nanti isinya ini ya. Selanjutnya ada perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1945. Nah, karena perjanjian awal di perjanjian Linggarjati ternyata sekutu itu melanggar perjanjiannya, sehingga pada perjanjian Renville ini ada KTN atau Komisi Tiga Negara sebagai penengah antara Indonesia dengan sekutu. Siapa saja anggota KTN? 1. Amerika Serikat, 2. Australia, 3. Belgia. Nah, untuk isi perjanjian Renville adalah ini. Sudah ya? Kemudian ada perjanjian Ramrojen. Nah, perjanjian ini diambil dari dua nama tokoh yang mewakili saat itu datang, yaitu Roem dan Royjen. Kemudian ada perjanjian KMB. Nah, Komisi Meja Bundar ya. Nah, itu tadi anak-anak. Ternyata selama kita sudah memproklamasikan kemerdekaan, tetap saja masih ada negara-negara yang tidak suka. Sehingga perlu mempertahankan kemerdekaan Indonesia, berjuang dengan sepenuh hati, raga, dan jiwa. Sebagai penerus bangsa, sampai saat ini pun kalian harus tetap berjuang untuk menaikkan martabat negara kamu, yaitu Indonesia. Buktikan bahwa kalian adalah generasi yang bisa membanggakan negara kita. Semangat! Semangat, dan jangan lupa untuk selalu belajar. Buatlah perubahan di masa depan. Sekian dari Bu Iis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.